Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Karunisa dengan nomor induk mahasiswa 1906-1042-143, mahasiswi Universitas Syakuala, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Guru Anak Usia Dini, akan menjelaskan tentang pengelolaan kelas dan juga lingkungan belajar dalam pembelajaran pendidikan anak usia dini. Jadi apa itu pengelolaan kelas dan juga lingkungan belajar? Jadi pengelolaan kelas dan juga lingkungan belajar itu merupakan suatu proses perencanaan, pelaksanaan, dan juga pengawasan yang dilakukan oleh guru baik itu secara individu maupun melalui orang lain untuk menciptakan proses pembelajaran yang efektif dan juga efisien dengan cara memanfaatkan sumber daya yang ada. Di dalam pengelolaan kelas dan juga lingkungan belajar itu terdapat beberapa konsep utama, di mana konsep utamanya itu ada 5. Yang pertama itu ada keleluasaan pandangan, yang kedua ada mudah dicapai, ketiga ada keluasan, yang keempat ada kenyamanan, dan yang kelima ada keindahan. Selain konsep utama, dalam pengelolaan kelas dan juga lingkungan belajar itu terdapat tujuannya, di mana tujuannya itu ada 3. Yang pertama itu ada menciptakan situasi pembelajaran yang menyenangkan. Yang kedua itu ada memotivasi anak untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Dan yang ketiga itu ada membantu anak agar belajar untuk fokus, mandiri, tanggung jawab, klasifikasi, dan juga kerapian. Selanjutnya ada fungsi dari pengelolaan kelas dan juga lingkungan belajar, di mana fungsinya itu ada 2. Yang pertama itu ada mempersiapkan lingkungan fisik yang aman, nyaman, menarik, dan didesain sesuai dengan perencanaan sehingga mendorong anak untuk mengoptimalkan perkembangannya. Dan yang kedua itu ada memotivasi anak untuk mandiri, bersosialisasi, dan juga memecahkan masalah. Selanjutnya ada prinsip umum penataan ruangan berdasarkan Permendikbud nomor 137 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini yang terbagi menjadi 3. Yang pertama itu ada aman, bersih, sehat, nyaman, dan indah. Yang kedua itu ada sesuai dengan tahap perkembangan anak. Dan yang terakhir itu ada memanfaatkan potensi dan juga sumber daya yang berada di lingkungan sekitar. Selanjutnya ada jenis ruangan, di mana jenis ruangan itu terbagi menjadi 2. Yang pertama ada ruangan indoor dan yang kedua ada ruangan outdoor. Untuk ruangan indoor merupakan ruangan pembelajaran yang dilakukan di dalam kelas, di mana ukuran kelasnya itu dipengaruhi oleh jenis kegiatan yang dilakukan oleh anak serta jumlah anak yang terlibat di dalam kegiatan tersebut. Ruang kelas indoor perlu dirancang menyenangkan dan juga warna-warna yang digunakan harus terang dan riang yang sangat disukai oleh anak. Namun jangan terlalu ramai karena warna yang terlalu ramai dapat mengalihkan perhatian anak. Di dalam ruangan indoor terdapat beberapa sudut, yaitu sudut keluarga, sudut seni, sudut matematika dan sains, sudut pendidikan jasmani, sudut membaca dan menulis, dan sudut teknologi. Selain itu, di dalam ruangan indoor juga terdapat beberapa area, yaitu area agama, area balok, area drama, area bahasa, area IPA, area musik, area memasak, area seni, dan juga area berhitung. Selanjutnya ada penataan ruangan indoor. Jadi yang pertama itu ada papan dipajang agak rendah agar dapat dijangkau oleh anak. Yang kedua itu menyediakan tempat menyimpan ataupun memanjang hasil karya anak. Yang ketiga sentra harus saling berdekatan. Yang keempat buku disediakan di berbagai sentra dan mudah dijangkau oleh anak. Yang kelima penataan ruangan harus memfasilitasi agar anak bisa bermain sendiri, kelompok kecil, dan juga kelompok besar. Yang keenam, sentra disusun lebih fleksibel agar mudah diubah sesuai dengan kebutuhan. Dan yang terakhir yaitu antar sentra diberi pembatas ataupun loker setinggi anak berdiri agar guru dapat mengobservasi setiap pergerakan anak.
Selanjutnya ada ruangan outdoor, yaitu suatu kegiatan pembelajaran yang secara langsung dilakukan di alam terbuka dengan memanfaatkan alam sekitar sebagai media pembelajaran. Ruangan outdoor juga harus memberikan rasa aman dan nyaman bagi anak. Contoh dari ruangan outdoor yang pertama itu ada lapangan rumput, yang kedua ada tempat berkebun, dan yang terakhir alat-alat permainan. Penataan ruangan outdoor yang pertama itu luas area bermain sebagaimana standar internasional, yaitu 7 meter kuadrat per anak. Yang kedua, tidak terdapat binatang yang menyengat ataupun yang berbahaya bagi anak. Yang ketiga, bak pasir yang tidak digunakan harus ditutup dan harus dalam keadaan kering agar tidak menjadi tempat berkembang biak binatang kecil. Dan yang terakhir, area yang basah ditempatkan di luar, dekat dengan sumber air, lantai yang tidak licin, dan sanitasi terjaga baik agar air tidak tergenang. Selanjutnya ada perlengkapan belajar, di mana perlengkapan belajar itu merupakan segala sesuatu yang digunakan untuk mendukung proses pembelajaran. Contohnya seperti meja dan kursi, alat tulis, loker, alat peraga, dan juga alat permainan edukatif. Bagaimana cara memilih furnitur ataupun perlengkapan belajar untuk anak? Yang pertama, kita harus memperhatikan meja dan kursi ukurannya disesuaikan dengan ukuran anak agar anak dapat dengan nyaman menggunakannya. Yang kedua, ujung meja dan ujung kursi harus tumpul atau tidak runcing agar tidak membahayakan anak. Yang ketiga ada loker penyimpanan, tingginya itu setinggi pada saat anak berdiri. Yang keempat, jika kursi plastik diusahakan kokoh. Yang keempat, pastikan cat pada furnitur ataupun perlengkapan belajar tidak bau dan tidak mengandung toksin ataupun racun. Yang selanjutnya ada perabotan serba mini, fungsional, sederhana, aman dan nyaman bagi anak. Dan yang terakhir, warna-warna dasar furnitur sebaiknya dipilih warna natural atau satu warna. Selanjutnya ada alat peraga PAUD. Apa itu alat peraga PAUD? Jadi alat peraga PAUD itu merupakan suatu benda peraga yang dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemauan anak, sehingga mendorong terjadinya proses pembelajaran yang lebih efektif. Contoh dari alat peraga, yang pertama itu ada alat peraga komunikasi, yang kedua ada alat peraga pakaian dan rumah adat, yang ketiga ada poster panca indera, dan yang terakhir ada replika buah-buahan. Kemudian ada alat permainan edukatif atau disingkat dengan APE. Jadi alat permainan edukatif ataupun APE ini merupakan semua alat yang digunakan oleh anak untuk memenuhi naluri bermainnya, sehingga menghasilkan informasi, kesenangan, dan mengembangkan seluruh aspek perkembangannya. Contoh dari alat permainan edukatif di dalam ruangan atau indoor, yang pertama itu ada balok, mozaik bebas, papan geometri, menara gelang, meronce, dan juga puzzle. Contoh dari alat permainan edukatif di luar ruangan atau outdoor, yang pertama itu ada jungkat-jungkit, ayunan, bak pasir, bak air, tali, seluncuran, dan juga terowongan. Sekian penjelasan dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.